Wow, pada saat ini, api ganas lainnya bangkit, meledak dengan cepat dan menyapu seluruh pulau. Tiba-tiba, seluruh pulau berubah menjadi lautan api, yang membakar segalanya. Raungan, hewan-hewan liar yang tak terhitung jumlahnya, berteriak dan berlarian, ingin menjauh dari lautan api. Namun, api ini begitu ganas sehingga telah menyegel seluruh pulau. Mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri, mereka ditelan oleh api yang tak berujung dan berubah menjadi ketiadaan. Api ini ganas dan ganas. Seluruh pulau telah hangus dan berubah menjadi tanah hangus. Hutan yang dulunya hijau dan pohon kelapa yang lebat juga telah terbakar dan menjadi dunia yang telanjang. Hahaha, aku berhasil. Tiba-tiba, lautan api melonjak dengan hebat, dan tawa liar keluar dari api, disertai dengan seluruh suara lolongan, dan api yang bergerak, juga keluar, dan tawa gila ini, berasal dari api yang bergerak. Setelah beberapa saat, api yang bergerak menyatu. Api yang menyala secara bertahap padam dan menghilang, menampakkan seseorang. Jika melihat lebih dekat sosok dan penampilan pria ini, terungkaplah bahwa dia adalah Wu Chen. Sebelumnya, dia telah berlatih di pulau ini, menerobos tingkat kelima Huo Yujue dengan susah payah. Setelah 3 bulan berusaha, Kaisar tidak pernah gagal memenuhi keinginannya. Akhirnya, dia menerobos tingkat kelima Huo Yujue, dan prestasinya juga mengalami kemajuan besar. Dia menerobos tingkat ketiga Hualong dengan satu gerakan, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Wu Chen merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia dapat mengalahkan Lu Zi dalam 3 atau 2 kali, hampir tanpa usaha. Segera, Wu Chen melihat kembali ke pulau itu. Pada saat ini, seluruh pulau terbakar dengan api yang sangat besar. Melihat hasilnya, Wu Chen terkejut. Tanpa diduga, dia menerobos tingkat kelima Formula Phoenix, yang akan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Untungnya, dia berada di lautan pemberontakan di pulau manusia, tidak ada yang memperhatikannya. Jika berada di tempat lain, itu akan membuat publik khawatir. Sambil menggelengkan kepalanya, Wu Chen tidak peduli dengan pulau tanpa nama itu. Sekarang dia telah menembus level kelima dari Huo Yujue. Tidak perlu tinggal di sini. Sudah waktunya untuk pergi. Jawab sayap cahaya naga itu. Sepasang sayap, terbentang dari bahunya, sepasang sayap, Wu Chen segera menghilang dari sini, kecepatannya sangat tinggi. Sebenarnya, Wu Chen salah. Bukannya tidak ada yang peduli dengan apa yang terjadi di sini. Tak lama setelah dia pergi, 2 orang tua terbang dan melihat api di pulau itu. Aneh sekali karena seperti yang mereka tahu, pulau ini tidak seperti pulau vulkanik. Kalau bukan pulau vulkanik, lalu kenapa pulau ini seperti lautan api? Ada apa? Dengan penuh keraguan, mereka memeriksa sekeliling pulau untuk mencari tahu penyebab kebakaran, tetapi setelah sekian lama, mereka tidak dapat menemukan penyebab kebakaran, dan akhirnya pergi. Melawan kekacauan laut, laut itu luas dan tak terbatas, angin laut bertiup, burung camar terbang, kedamaian. Saat ini, laut sangat tenang. Di laut yang luas, sebuah kapal besar berlayar perlahan. Kapal besar ini sangat tinggi, setinggi 4 lantai, dan dek yang luas penuh dengan orang. Ada pelayan yang menyediakan buah-buahan dan minuman untuk semua tamu di kapal. Lihat, apa itu? Burung yang besar sekali. Tiba-tiba, seseorang berteriak, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu. Teriakan ini mengejutkan banyak orang, dan mereka semua melihat ke langit. Ada juga beberapa orang bermata tajam di lapangan. Mereka segera melihat bahwa ini sama sekali bukan burung besar, tetapi seseorang. Jangan panik, itu hanya satu orang. Lambat laun, burung besar itu terbang dan mendekati perahu. Semua orang melihatnya dengan jelas. Memang benar itu bukan burung besar, karena di bawah sayapnya ada seorang pemuda. Mengenai siapa orang ini, tidak diragukan lagi itu adalah Wu Chen. Dia datang dari pulau tak berawak dan terbang jauh melalui lautan luas. Dia tidak pernah melihat siapapun. Kemudian, dia melihat sebuah perahu. Tampaknya ada banyak orang di perahu itu, jadi dia terbang mendekat. Akhirnya, Wu Chen menyatukan sayapnya, jatuh dari langit dan mendarat di geladak. Pada saat ini, semua mata orang tertuju padanya dan melihat ke atas dan ke bawah. Itu sangat aneh. Bagaimanapun, cara dia datang ke sini begitu istimewa sehingga dia datang ke sini dengan sayap.
Orang-orang ini, apa yang aku lakukan? Apakah aku punya uang di wajahku? Wu Chen bergumam, merasa sedikit bingung. Seorang wanita cantik perlahan datang dan berkata, "Adik kecil ini, apakah kamu ingin naik perahu?" Wu Chen menatapnya dan bertanya, "Apakah kamu?" "Saya pemilik kapal," katanya sambil tersenyum. Wu Chen bertanya lagi, "Kemana kapal itu pergi?" "Kami adalah kapal Kekaisaran Macan Putih, dan kami akan kembali ke Kekaisaran Macan Putih," kata wanita Amerika itu. Kekaisaran Macan Putih, bisa dibilang, apakah itu ke kota Macan Putih? Kekaisaran Macan Putih, seperti yang juga diketahui Wu Chen, adalah salah satu dari 4 kekaisaran besar di Zhongzhou. Seperti Kekaisaran Naga Hitam, ia memiliki sejarah yang panjang, itu juga merupakan kekuatan yang terkenal di dunia yang pernah muncul di alam dewa sejati di sini. "Ya, kita akan pergi ke kota Harimau Putih." Begitu Wu Chen memikirkannya, lebih baik pergi ke kota Macan Putih. Bagaimanapun, dia sekarang telah menembus level kelima Huo Yujue dan level ketiga kultivasi Hualong. Tidak ada yang lain untuk saat ini. Pergi saja ke Kekaisaran Macan Putih dan lihat-lihat. "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke kota Macan Putih." "Berapa harganya?" Wanita cantik itu tertawa. Kapal mereka sendiri membawa orang dan barang. Sekarang seseorang ingin naik perahu, mereka tentu tidak menginginkannya. 10 koin. Wu Chen tidak mempedulikan harganya. Dia mengeluarkan 10 koin dan memberikannya padanya. Dia mengambil koin-koin itu dan pergi. Wu Chen melirik ke geladak dan melihat tidak ada seorang pun di salah satu meja. Dia hanya lewat dan duduk di sini untuk beristirahat. "Apakah Anda ingin minum atau makan sesuatu, Tuan?" Seorang pelayan datang dan bertanya kepadanya sambil tersenyum. "Apakah Anda punya buah segar?" Wu Chen berkata, "Ya, kelapa, pisang, pir, mangga. Apa yang Anda butuhkan, Tuan?" Wu Chen berkata, "Mari kita makan pisang." "Baik, Tuan. Mohon tunggu sebentar." Tak lama kemudian, pelayan datang membawa sepiring pisang. Wu Chen duduk di dek, menikmati rasa pisang dan menikmati pemandangan laut. Kapal itu bergerak cepat, dan tiba di kota Harimau Putih setengah hari kemudian. Kota Harimau Putih, ibu kota dan pusat Kekaisaran Harimau Putih, juga merupakan salah satu dari 10 kota teratas di Zhongzhou. Kota itu memiliki skala yang megah, momentum yang luar biasa, dan tak tertandingi. Dari dermaga, Wu Chen dapat melihat dari kejauhan bahwa patung Harimau Putih yang sangat besar berdiri di antara langit dan bumi. Patung Harimau Putih ini, setinggi puluhan kaki, terbuat dari patung marmer. Itu adalah bangunan penting di kota Harimau Putih. Harimau Putih, pemandu spiritual Kekaisaran Harimau Putih, juga merupakan objek pemujaan Kekaisaran Harimau Putih. Dalam legenda, Harimau Putih adalah salah satu dewa dan binatang buas di dunia, dengan kekuatan yang tak tertandingi, yang sangat mengerikan. Kekaisaran Harimau Putih, yang dilambangkan oleh Harimau Putih, juga luar biasa. Kekaisaran itu telah diwariskan selama ribuan tahun di tanah Zhongzhou. Kekaisaran itu selalu sangat kuat, seperti tidak akan pernah merosot. Dengan hati yang suka menjelajah, Wu Chen memasuki kota Macan Putih, yang, seperti kota Naga Hitam dan kota Yonghua, merupakan salah satu dari 10 kota teratas di Zhongzhou. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa kota itu ramai dan ramai. Orang-orang datang dan pergi di pasar jalanan. Saya menghabiskan lebih dari 1 jam di kota itu. Lambat laun, saat senja, Wu Chen melihat bahwa hari sudah larut. Sudah waktunya untuk mencari tempat untuk menetap. Dia menemukan restoran dan membayar sewa selama 3 bulan. Wu Chen tinggal di sana dan menata kamarnya. Wu Chen turun untuk makan malam. Meskipun kekuatannya telah mencapai levelnya, dan tidak ada pengaruh jika dia tidak makan, Wu Chen masih suka mencicipi semua jenis makanan lezat, yang merupakan kesenangan besar baginya. Sungguh perasaan yang luar biasa untuk mencicipi makanan lezat. Dalam kehidupan sebelumnya, dia mengembangkan karakter seperti itu. Kemanapun dia pergi, dia akan makan makanan lokal dan mencicipinya. Namun, karakter ini tetap tidak berubah. Selain itu, kedai minuman merupakan saluran penting untuk penyebaran berita. Ada banyak berita yang tersebar melalui kedai minuman. Di tempat-tempat ini, Anda sering dapat mendengar banyak informasi yang berguna. Ini bukan, meja dialog orang-orang berikutnya, menarik perhatian Wu Chen.
Baru-baru ini, saya menemukan bahwa tampaknya ada banyak alkemis yang datang ke Kekaisaran Harimau Putih kita. Para alkemis ini memiliki level yang sangat tinggi. Yang umum adalah alkemis level 5 dan level 6. Apakah ada yang terjadi? Apakah kamu tidak tahu bahwa akan ada pertemuan Master Alkimia dalam waktu setengah bulan? Pertemuan Master Alkimia benar-benar palsu. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Beritamu terlalu terbelakang. Pertemuan Master Alkimia telah diputuskan. Akan diadakan dalam waktu setengah bulan. Ternyata itu adalah pertemuan para ahli alkimia. Tidak heran bagaimana aku mengetahuinya. Ada lebih banyak ahli alkimia di Kekaisaran Macan Putih kita baru-baru ini. Kali ini, pertemuan para ahli alkimia sangat tidak biasa. Sangat tidak biasa. Lalu kau berkata, seberapa tidak biasa itu? Tuan Yingying memimpin pertemuan para ahli alkimia dan mengundang para ahli alkimia dari seluruh dunia untuk hadir. Biarkan aku pergi. Itu benar. Tuan Yingying, ini adalah satu-satunya ahli alkimia tingkat 7 di Zhongzhou dan bahkan seluruh benua Tianwu. Ya, itu adalah pertemuan para ahli alkimia yang diadakan oleh Tuan Yingying. Persyaratan minimumnya adalah 5 ahli alkimia tingkat. Persyaratan minimumnya adalah 5 ahli alkimia tingkat. 5 ahli alkimia tingkat, berapa banyak yang bisa ada? Bisakah para ahli alkimia generasi tua juga berpartisipasi? Petik 2. Itu wajar, aku yakin aku bisa ikut serta. Para ahli alkimia generasi tua juga dapat berpartisipasi dalam pertemuan alkimia ini, jadi ini sangat menjanjikan. Divisi Alkimia, Wu Chen mengerutkan kening. Dia sangat tertarik dengan apa yang dikatakan pria itu tadi. Dia pernah mengadakan pertemuan ahli alkimia di Dongsuanyu. Namun, pertemuan ahli alkimia itu dihadiri oleh orang-orang muda. Ahli alkimia generasi tua tidak dapat berpartisipasi di dalamnya. Sekarang pertemuan ahli alkimia di Zhongzhou membutuhkan generasi tua untuk berpartisipasi di dalamnya. Ini adalah kontes divisi dan latihan yang langka. Memanfaatkan kesempatan ini, dia bisa melihat tingkat alkemis dalam wudhu. Bos. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar, mengejutkan banyak orang. Ketika mereka mendongak, pupil mereka mengecil. Hanya beberapa orang yang masuk melalui pintu. Mereka adalah orang tua dan orang muda. Kecuali orang tua terakhir, yang lainnya mengenakan pakaian seorang alkemis. Jelas, mereka semua adalah alkemis. Alkemis tingkat kelima. Lihatlah garis-garis emas di dada orang-orang ini. Garis-garis emas ini bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Mereka bukan 1 atau 2, tetapi 5. Semua orang langsung terkejut. Seorang alkemis biasa, apalagi alkemis tingkat 5, adalah penguasa yang bermartabat. Bahkan di tingkat menengah ini, dia juga orang yang hebat, dengan status yang sangat tinggi. Bagaimana aku bisa mendengar suara ini? Di sisi lain, Wu Chen juga mendengar suara itu. Dia merasa sangat aneh. Karena suara itu, dia merasa familiar. Sepertinya dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Bagaimana mungkin mereka? Ketika dia mendongak, Wu Chen terkejut, karena dia menemukan bahwa orang-orang ini dia kenal dan kenal dengan sangat baik. Jadi, siapakah orang-orang ini? Mereka adalah Yang Xiong dan Zukun. Aku tidak menyangka mereka juga datang ke Zhongzhou. Apakah ini untuk pertemuan alkimia? Wu Chengang baru saja mendengar tentang pertemuan alkimia, tetapi dia tidak menyangka. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan ahli alkimia dari rumah sakit Beichen. Di belakang meja kasir, bos melihat orang-orang ini dan langsung keluar dari meja kasir dengan senyum di wajahnya. Namun, saat ini, orang-orang ini adalah penguasa dengan status tinggi. Mereka tidak dapat mengabaikan mereka. Saya ingin tahu apakah beberapa tamu ingin tinggal atau makan. Yang Xiong berkata, restoran ini, kita yang punya. Pergi dan pukul yang lain. Di sini, bos tampak malu. Ini uang jaminan. Apakah cukup? Yang Xiong mengeluarkan batu kecubung. Cahaya ungu itu sangat indah dan menyilaukan. Itu benar-benar menyilaukan mata bos. Batu kecubung. Mereka semua terkejut, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pria ini begitu murah hati dan mengeluarkan batu kecubung. Kita harus mengatakan bahwa sang alkemis benar-benar luar biasa. Dia memegang tangannya sesuka hati, itu adalah batu kecubung. Tidak masalah, tidak masalah. Mohon tunggu sebentar, saya akan segera melakukannya. Melihat ametis ini, mata bos langsung berbinar.
Namun, ametis ini setara dengan pendapatan 1.000 koin, yang setara dengan total pendapatan restoran mereka selama 1 tahun. Pelayan, cepatlah bawa beberapa dari kalian ke kamar untuk beristirahat, agar bisa melayani pelayan. Jangan lalai. Baik, bos. Tuan-tuan, ikutlah denganku. Penjaga toko kedua menuntun Yang Xiong menaiki tangga. Dari awal hingga akhir, mereka tidak menemukan Wu Chen. Pertemuan alkimia kali ini cukup menarik. Wu Chen mengangguk diam-diam. Bahkan para alkemis dari Aula Beichen ada di sini. Pasti ada makna khusus untuk datang ke pertemuan alkimia ini. Setelah makan malam, Wu Chen kembali ke kamar. Sebelum dia bisa duduk, seseorang mengetuk pintu. Tuan, tolong buka pintunya. Wu Chen mengira seseorang akan mengetuk pintu. Dia membuka pintu. Selain pelayan, pemilik restoran ada di sini. Tamuku, saya benar-benar minta maaf. Toko ini telah dikontrak. Silakan pindah ke restoran sebelah. Saya telah membuat perjanjian dengan restoran sebelah. Jika Anda pergi untuk tinggal, Anda tidak akan dikenakan biaya sepeser pun. Bos itu meminta maaf. Wu Chen berkata, tidak, saya bersama orang-orang yang memadati restoran ini. Di sini, bos itu menatapnya dari atas ke bawah. Dia penuh dengan keraguan. Orang-orang yang memadati kedai mereka semuanya adalah alkemis. Di depannya, dia tahu bahwa dia bukan seorang alkemis. Bagaimana dia bisa bersama orang-orang itu? Kenapa, kamu tidak percaya? Jika kamu tidak percaya, kamu dapat meminta mereka untuk membuktikannya. Bos itu berbalik dan berkata kepada pelayan, silakan datang dan lihat. Baik, bos. Pelayan itu menjawab dan segera pergi. Dalam waktu singkat, pelayan itu datang dan membawa seorang alkemis. Dia bukan orang lain. Itu adalah Yang Xiong. Siapa yang bersama kita? Kata Yang Xiong. Wu Chen berkata sambil tersenyum, Tetua Yang, aku sudah lama tidak melihatmu. Mendengar ini, Yang Xiong tercengang. Dia menatap Wu Chen, dan tubuhnya bergetar. Dia merasakan seperti gelombang besar di hatinya. Wu Chen, mengapa kamu di sini? Melihat Wu Chen di sini, Yang Xiong benar-benar merasa sangat terkejut, yang tidak dia duga. Penatua Yang, kalian semua ada di sini. Mengapa aku tidak bisa ada di sini? Yang Xiong kembali dan menatap Wu Chen lagi. Dia yakin. Dia langsung tertawa. Di satu sisi, bos dan pelayan saling memandang, mereka sangat terkejut, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa, dan pergi begitu saja. Pergilah, Wu Chen. Aku akan membawamu untuk bertemu seseorang. Tanpa berkata apa-apa, Yang Xiong menarik Wu Chen pergi. Wu Chen tahu bahwa dia ingin membawanya untuk melihat orang lain, tetapi dia tidak menolak. Dia membiarkannya membawanya. Yang Xiong membawa Wu Chen ke suatu tempat di lantai atas. Di sini, ada beberapa orang. Mereka adalah Zukun dan Yun Sishi. Sekarang, ada orang lain yang tinggal di bar, jadi mereka ada di sini untuk sementara waktu, setelah pemilik kedai mengatur orang lain, mereka bisa masuk. Lao Yang, apa yang baru saja kamu lakukan? Ketika Zukun melihat Yang Xiong kembali, dia langsung bertanya. Lilin tua, menurutmu siapa dia? Sambil menunjuk ke Wu Chen, Yang Xiong berkata dengan gembira. Siapa dia? Zukun juga melihat Wu Chen. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan pupil matanya mengecil. Sungguh luar biasa. Penatua Zukun, apakah kamu baik-baik saja? Wu Chen berkata sambil tersenyum. Zukun berkata, Wu Chen, apakah itu benar-benar kamu? Ini aku. Wu Chen mengangguk. Zukun sangat terkejut. Melihat wajah Wu Chen, dia segera memastikan bahwa pria ini benar-benar Wu Chen, penyihir tingkat iblis paling luar biasa di halaman Beichen. Hahaha, anak baik, aku tahu kamu akan aman. Zukun tertawa dan melihat Wu Chen di sini. Benar-benar kejutan yang tak terduga. Pada saat ini, orang lain juga datang. Wu Chen. Mereka dengan cepat mengenali puisi Yunxi dan Tangji, yang juga sedikit tidak terbayangkan. Jelas, mereka tidak menyangka akan melihat Wu Chen di sini. Halo, aku sudah lama tidak melihatmu. Wu Chen menyapa mereka sambil tersenyum. Bagaimanapun, orang-orang ini juga dari Akademi Beichen. Mereka memiliki bakat yang bagus dalam alkimia. Lilin tua, ini dia. Orang tua yang tidak mengenakan pakaian alkimia bertanya. Sebenarnya, dalam benaknya, dia sudah menebak identitas Wu Chen. Tuan Yun, ini Wu Chen, si jenius surgawi, yang pernah kami sebutkan sebelumnya.
Dia memenangkan kejuaraan untuk kita pada pertemuan terakhir divisi alkimia Suanyu Timur kita. Zukun tersenyum untuk memperkenalkan orang tua itu, dan tampak sangat bersemangat. Orang tua itu mengangguk sedikit, dia sudah menebak. Di sini, Yang Xiong menarik Wu Chen dan berkata, "Wu Chen, ini Yun Lao, alkemis tingkat 6 dari rumah sakit Beichen kita." Awan tua, Wu Chen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang tua yang tidak mengenakan pakaian alkemis itu adalah satu-satunya alkemis tingkat 6 di istana Beichen. Awan tua, burung bangau di awan mengangguk, tersenyum dan berkata, "Aku pernah mendengar tentangmu, anak kecil." Bagus, bagus. Sejak pertemuan alkimia mereka di Dongsuanyu, dia memperhatikan Wu Chen. Pria ini tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam latihan bela diri, tetapi juga memiliki bakat super dalam alkimia. Orang setingkat ini, dalam sejarah balai alkimia mereka, belum pernah ada, dan bahkan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, bagaimana mungkin di dunia ini ada bakat yang luar biasa. Bahkan tidak berdiri, duduk dan bicara. Senang sekali melihat Wu Chen di sini. Dulu, Wu Chen menjadi pusat perhatian pertemuan master alkimia mereka di Dongsuanyu dan memenangkan kejuaraan untuk mereka. Sekarang, dia datang ke Kekaisaran Harimau Putih lagi. Dengan bakat dan alkimianya, dia bisa membawa kejutan baru bagi mereka. "Wu Chen, apakah kamu ingat aku?" Puisi awan penuh dengan senyuman. Melihat Wu Chen sangat senang. Suatu kali, Wu Chen membuat produk terbaik untuk tinggal di Yandan untuknya, dan produk terbaik tinggal di Yandan, yang merupakan sesuatu yang tidak disukai gadis manapun. Aku secara alami ingat bahwa Yun Cixi, yang telah hilang selama beberapa tahun, menjadi semakin cantik. Di mana itu? Yun Cixi memutar tubuhnya. Dia tampak seperti gadis kecil, tetapi hatinya penuh dengan kebahagiaan. Dari pertemuan alkimia terakhir, dia ingat Wu Chen, dan hatinya gelap. Dalam beberapa tahun terakhir, cerita Wu Chen telah dikirim kembali ke rumah sakit Beichen dan telinganya, yang membuatnya semakin terkejut. Yun Zhonghe, Yang Qiong dan Zukun tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat Yun Cixi. Terutama Yun Zhonghe mengangguk dalam hatinya. Dia secara alami memahami pikiran Yun Cixi. Dia juga sangat menyukai Wu Chen. Meskipun mereka belum pernah bertemu satu sama lain, dia telah mendengar tentang perbuatannya. Orang seperti itu benar-benar layak untuknya puisi awan. Mari kita bicara dengan kalian anak muda. Mari kita pergi dulu. Mereka perlahan pergi, meninggalkan Wu Chen, Yun Cixi, Tang Ji dan Kang Yang. "Wu Chen, kalian harus datang ke Kekaisaran Harimau Putih untuk pertemuan alkimia ini," kata Kang Yang. Wu Chen berkata dengan ambigu, "Itu benar. Sebenarnya, itu adalah kebetulan belaka bahwa dia datang ke Kekaisaran Harimau Putih. Awalnya, dia sedang memberontak terhadap laut. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan sebuah kapal. Kapal itu sedang dalam perjalanan kembali ke Kekaisaran Harimau Putih. Dia mengikuti kapal itu ke Kekaisaran Harimau Putih, dan dia juga mendengar tentang pertemuan alkimia. Itulah yang dia ketahui. Wu Chen, dengan bakatmu, kamu mungkin dapat memasuki dunia dan menjadi murid dan." Yun Cixi berkata sambil tersenyum bahwa keinginan terbesar para alkemis ini adalah memasuki dunia dan menjadi murid Dewa dan Wu Chen adalah jenius yang paling menonjol di antara mereka. Dalam hal kualifikasi dan kekuatan, dia lebih baik daripada orang-orang ini. Oleh karena itu, dia juga orang yang paling berharap untuk menjadi murid Dewa dan Danji. Tangan Wu Chen di ujung lengan bajunya terkepal erat. Danjie, yang merupakan bekas dojonya, adalah tempat yang didominasi oleh Dewa dan. Namun, Danjie juga merupakan tempat di mana dia akhirnya jatuh. Sekarang, dia telah menghilang begitu lama. Saya tidak tahu seperti apa dunia dan sekarang, dan masih ada. Ini masalah besar. Adapun para murid Dewa dan, ini adalah lelucon yang bagus baginya, karena dia adalah Dewa dan sendiri. Di dunia ini, dia bisa menjadi alkemis gurunya, tetapi dia belum lahir. Untuk sesaat, Wu Chen kembali normal dan berkata, "Apakah pertemuan Master Alkimia ini ada hubungannya dengan Dewa Alkimia?" Yun Cixi berkata, "Tentu saja itu penting, karena 2 tahun kemudian, itu akan menjadi kompetisi Piala Dunia Dewa dan." Piala Dunia Dewa dan. Wu Chen terkejut lagi. Yun Cixi tidak menyebutkannya. Dia melupakannya.
Sepertinya baru 2 tahun sejak Piala Dunia Dansan. Apa hubungan pertemuan alkimia ini dengan Piala Dunia Alkimia? Kang Yang berkata, Wu Chen, apakah kamu benar-benar tidak tahu? Wu Chen tertegun sejenak, lalu berkata dengan heran, ada perbedaan. Dia benar-benar tidak tahu. Yun Sishi dan Kang Yang saling memandang. Wu Chen tidak berpura-pura, dia benar-benar tidak tahu. Wu Chen, Piala Dunia Alkimia, ini adalah pertemuan besar antara semua alkemis di alam semesta kita, yang diadakan setiap 100 tahun, kata Yun Sishi. Wu Chen mengangguk dan berkata, aku tahu tentang Piala Dunia Alkimia. Kamu tidak perlu mengatakannya, katakan saja apa yang akan dilakukan oleh ahli alkimia. Piala Dunia Dansan yang dia dirikan, tidak bisakah dia menjelaskannya dengan jelas? Yun Sishi berkata, karena kalian semua tahu tentang Piala Dunia Alkimia, aku tidak perlu mengatakannya. Mengenai pertemuan para ahli alkimia, itu adalah persiapan untuk Piala Dunia Alkimia. Ahli alkimia bukanlah dewa pada umumnya, terutama bagi para ahli alkimia kita tidak berani sedikit pun ceroboh tentang Piala Dunia Alkimia yang didirikannya. Meskipun para alkemis kita tidak sebesar seniman bela diri, mereka adalah profesi yang besar. Mereka memiliki seperangkat sistem. Di antara mereka, para alkemis yang berbeda memiliki tingkat alkimia yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum Piala Dunia Alkimia resmi, kita harus memilih semua alkemis yang berpartisipasi dan menyingkirkan yang tidak memenuhi syarat, meninggalkan alkemis yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi Piala Dunia Alkimia resmi. Dengan cara ini, kita dapat lebih percaya diri dan mencapai hasil yang sangat baik, dan asosiasi divisi alkimia memainkan peran penyaringan seperti itu. Wu Chen terkejut. Dia ingat bahwa aturan Piala Dunianya tidak seperti ini. Aturan yang dia tetapkan di awal adalah bahwa semua alkemis memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia. Namun, jika dilihat dari Piala Dunia Alkimia yang pernah diadakannya, alkemis tingkat terendah di antara para peserta semuanya adalah alkemis tingkat 6, dan tingkat tertinggi adalah alkemis tingkat 8. Tidak ada tingkat yang lebih rendah. Dia masih sangat bingung dengan masalah ini. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa, di masa lalu, para alkemis tingkat rendah itu telah tersingkir di tengah kompetisi. Ikut serta dalam Piala Dunia. Setelah memikirkannya, dia dapat mengerti mengapa demikian, karena tingkat kompetisi Piala Dunia Dansan relatif tinggi. Di bawah kompetisi tingkat tinggi semacam ini, alkemis biasa, bahkan jika mereka berpartisipasi di dalamnya, tidak akan dapat melakukan apapun, hanya akan tersingkir, daripada tersingkir di kompetisi final, lebih baik tersingkir sebelum kompetisi resmi, sehingga memiliki kekuatan nyata. Lebih baik pergi ke kompetisi final. Begitu, Wu Chen, dengan bakatmu, aku yakin kau akan mampu mencapai dunia danji melalui konferensi para ahli alkimia berbasis penilaian ini dan berpartisipasi dalam Piala Dunia Dansan terakhir, yang berarti kau mungkin tidak akan bisa menjadi murid Dansan. Wu Chen mengangkat bahu, apa murid Dansan? Apakah ini hal yang langka baginya? Dia adalah Dansan sendiri. Namun, kata-kata Yun Sishi mengingatkannya pada satu hal. Mungkin dia bisa kembali ke danjinya untuk melihat Piala Dunia Dansan, yang tidak dapat dihindari. Dia telah meninggalkan dunia dan selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu seperti apa dunia dan sekarang. Dia sangat menantikan ini. Wu Chen, kau harus berhati-hati terhadap Su Ken di pertemuan alkimia ini. Pada saat ini, Kang Yang tiba-tiba berkata, Su Ken, apakah Su bisa? Wu Chen terkejut. Dia ingat bahwa pada pertemuan alkimia mereka di Dongsuanyu, Su Ken adalah alkemis yang paling menonjol. Saat itu, dia adalah alkemis tingkat 5. Apa yang terjadi padanya? Kang Yang berkata, orang ini telah menjadi alkemis tingkat 6, dan mengancam bahwa jika kamu muncul di pertemuan alkemis ini, kamu harus mengalahkanmu dan mengambil kembali gelarnya sebagai alkemis muda pertama di Dongsuanyu. Wu Chen mengerutkan kening, tetapi dia tidak berpikir bahwa Su Ken masih memiliki ide ini. Baginya, Su Ken, sebagai pribadi, tidak pernah ada di matanya. Orang seperti itu, jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak sopan, akan tersingkir di final Piala Dunia Dansan, yang pada dasarnya adalah putaran tur. Namun, kata-kata Kang yang mengingatkannya bahwa alkimianya harus ditingkatkan. Dan metodenya untuk meningkatkan alkimia juga sangat sederhana.
yaitu dengan meningkatkan kekuatan-kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa secara langsung terkait dengan tingkat alkimia. Ketika kekuatan jiwa kuat, alkimia akan lebih kuat. Wu Chen menghela napas sedikit. Kekuatan jiwanya masih di level alkemis level 5. Sudah waktunya untuk meningkatkannya. Selama kekuatan jiwanya ditingkatkan, kemampuan alkimianya akan meningkat secara alami. Dengan godaan uang, segera, pemilik kedai minuman itu memberi tempat untuk kedai minuman ini, dan orang-orang yang menganggur lainnya diusir. Hanya Wu Chen dan Yun Cixi yang tersisa. Sekarang mereka berada di Kekaisaran Macan Putih, tempat yang benar-benar aneh. Lebih baik memiliki restoran ini. Mengenai hal-hal lain, mari kita bicarakan nanti. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, setelah sarapan, Wu Chen keluar, ditemani oleh Yun Cixi. Dia akan mencari obat untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Ini adalah ibu kota Kekaisaran Macan Putih, Kota Macan Putih. Jika tidak ada yang dapat ditemukan di sini untuk meningkatkan kekuatan jiwanya, maka dia benar-benar tidak tahu di mana menemukannya. Wu Chen, mengapa kamu membeli begitu banyak barang? Yun Cixi menemani Wu Chen pergi berbelanja bersama. Di atas pusat perbelanjaan, Wu Chen membeli beberapa barang aneh. Dia bahkan tidak bisa memahami beberapa di antaranya. Dia tidak tahu untuk apa barang-barang itu. Wu Chen berkata, memperkuat jiwa. Meningkatkan kekuatan jiwa. Bisakah kekuatan jiwa ditingkatkan dengan cara ini? Yun Cixi sangat terkejut. Jika mereka dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka hanya dengan mengandalkan hal-hal lain, bukankah akan sangat mudah bagi mereka untuk bekerja keras membuat pil, melatih kekuatan jiwa mereka, dan menggunakan hal-hal lain secara langsung? Wu Chen mengerutkan kening dan berkata, situasiku agak istimewa. Cobalah. Jika tidak berhasil, mari kita bicarakan nanti. Ketika dia paling kuat, kekuatan-kekuatan jiwanya sangat mengerikan, mencapai level alkemis tingkat ke-9. Jadi, tepatnya, itu bukan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya, tetapi lebih untuk memulihkannya. Dia adalah dewa alkimia. Dia telah mengembangkan beberapa resep yang efektif untuk memulihkan dan meningkatkan kekuatan jiwa. Dalam beberapa situasi khusus, ia dapat meningkatkan kekuatan jiwanya dan menerobos level alkemis dengan paksa dengan bantuan beberapa benda asing. Begitu pula dengan latihannya. Ia sering menerobos latihannya dengan cara lain. Namun, dibandingkan dengan kultivasi seni bela diri, lebih sulit bagi alkemis mereka untuk menerobos level. Bahkan ia sendiri tidak yakin apakah resepnya berguna atau tidak. Mudah untuk mengatakan bahwa itu berguna. Jika tidak berguna, maka cobalah cara lain. Setelah berbelanja di mall dan membeli barang-barang, Wu Chen ingin langsung kembali ke kedai minuman, tetapi ia tidak langsung kembali karena ia melihat makna Yun Cixi tidak cukup, jadi ia membawanya ke Kota Macan Putih. Ada sebuah paviliun di depan kita. Kelihatannya sangat ramai, ayo kita ke sana dan duduk. Tiba-tiba, Yun Cixi menunjuk ke sebuah paviliun yang berjarak 10 kaki dari depan dan berkata kepada Wu Chen. Wu Chen melihatnya, tetapi tidak keberatan. Dia mengangguk, baiklah. Jadi mereka lewat dan memasuki paviliun itu. Nama paviliun itu adalah Sui Yun Lou, yang cukup terkenal di Kota Macan Putih. Orang-orang datang ke sini setiap hari. Pada saat ini, Yun Cixi tidak mengenakan pakaian alkemis, dan Wu Chen tidak mengeluarkan aura mereka sendiri. Kedatangan mereka tidak menarik banyak perhatian. Ayo pergi ke lantai 3. Dua orang berjalan menaiki gedung itu. Lantai 3 adalah gedung tertinggi, berdiri di atasnya, efek penglihatan terbaik. Tanpa halangan apapun, keduanya naik dengan mudah, tetapi ketika mereka menuju ke lantai 3, mereka bertemu dengan halangan. Berhenti. Seorang pria mengulurkan tangan dan menghentikan Wu Chen dan Yun Cixi. Dua orang itu berhenti, menatapnya. Wu Chen bertanya, apa yang kalian miliki? Pria itu, lantai 3 gedung Sui Yun tidak dapat diakses oleh siapapun. Dua orang itu tercengang, tidak menyangka, mereka baru saja naik ke atas gedung, akan dihadang. Reaksi Yun Cixi cepat. Dia langsung berkata, kamu butuh uang, berapa? Dia tahu bahwa banyak tempat yang tidak bebas dan terbuka, dan uang diperlukan untuk masuk. Baginya, uang bukanlah masalah, karena dia seorang alkemis dan dapat menghasilkan uang dengan cepat. Berapa banyak uang bukanlah masalah. Namun, pria itu meremehkan, uang, kita butuh sebanyak yang kita inginkan.
Tidak punya uang, Yun Sishi dan Wu Chen bahkan lebih bingung. Karena mereka tidak menginginkan uang, apa yang mereka butuhkan. Wu Chen bertanya, jadi, bagaimana kita bisa melakukannya? Kemanusiaan itu sangat sederhana, kalahkan aku, kamu bisa naik. Mengalahkanmu. Yun Sishi menatap orang ini dan mengerutkan kening. Dia adalah seorang alkemis yang berspesialisasi dalam alkimia. Dia tidak begitu pandai dalam seni bela diri. Oleh karena itu, kultivasinya saat ini hanya 9 surga berat dari seni bela diri sejati, bahkan kultivasi Xingjijing. Akan tetapi, meskipun dia tidak memiliki kultivasi Xingjijing, itu tidak menghalanginya untuk menjadi murid sejati Rumah Sakit Bechen, karena dia adalah seorang alkemis dan dapat memurnikan pil. Yang dilihat Rumah Sakit Bechen adalah kemampuan alkimianya. Selain itu, kakeknya Yun Zhonghe adalah seorang alkemis tingkat 6 dan memiliki prestise tinggi di Rumah Sakit Bechen. Melihat kembali pria ini, napasnya sangat kuat. Sekilas, kita dapat melihat bahwa kultivasi pihak lain setidaknya berada di alam bintang. Di hadapan orang yang begitu kuat, dia sama sekali bukan lawan. Hanya itu. Namun, puisi awan itu tidak bagus, yang tidak berarti bahwa Wu Chen tidak bagus. Ketika dia melihat pria ini, dia dapat melihat bahwa kultivasinya adalah puncak dari 9 surga di lingkungan ekstrim bintang, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan atmosfer yang kuat. Namun, kultivasi dan kekuatan pihak lain ini adalah sepotong kue baginya, dan dia sama sekali tidak mempedulikannya. Ya, itu saja. Pria itu mengangguk. Dia adalah penjaga lantai 3. Tugasnya adalah mencegah sampah memasuki lantai 3 dan mencemari udara di lantai 3. Di depan kedua pria itu, kultivasi wanita adalah ranah bela diri sejati dari Jiu Chongtian. Pria itu tidak jelas, tetapi dari momentum tubuhnya, dia tidak seperti seorang ahli. Oleh karena itu, perlu baginya untuk mencegat mereka dan mencegah mereka memasuki lantai 3. Wu Chen melihatnya, tubuhnya bergerak, momentum yang kuat pecah darinya, seperti gelombang, menyapu keluar. 3 kekuatan surga di ranah Hualong. Begitu momentum Wu Chen meletus, orang-orang di seluruh paviliun terkejut. Tanpa diduga, pencapaian Wu Chen begitu dahsyat hingga ia mencapai 3 surga di alam Hualong. Yang terkuat di level ini, bahkan di Tianbei, juga memiliki tempatnya. Napas yang mengerikan keluar dari tubuh Wu Chen dan menyerbu ke arah pria itu. Pria itu menjerit dan langsung terguncang. Ia tidak dapat menahan kekuatan Wu Chen.